21-22-1003 Prodi Kesekretariatan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya membuat tugas ini untuk menuntaskan UAS Teori Organisasi. Perencanaan adalah proses untuk memutuskan tujuan apa yang ingin dicapai di waktu tertentu dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan sumber daya manusia menghimpun dan menggunakan informasi untuk mendukung keputusan-keputusan yang melalui investasi sumber-sumber daya dalam kaitan dengan aktivitas sumber daya manusia. Menurut William, perencanaan sumber daya manusia adalah proses yang sistematis untuk meramal kebutuhan pegawai dan ketersediaan pada masa yang akan datang baik jumlah maupun jenisnya. Yang pertama ada perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses yang digunakan oleh sebuah perusahaan atau organisasi untuk menentukan arah apa yang akan diambil dan tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua ada perencanaan teknis. Perencanaan teknis adalah proses yang digunakan oleh sebuah perusahaan atau organisasi untuk mengembangkan rencana yang lebih rinci untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Yang ketiga ada perencanaan operasional. Perencanaan operasional adalah proses menentukan bagaimana suatu organisasi atau perusahaan akan mencapai tujuannya dengan cara yang efektif dan efisien. Yang keempat, perencanaan proyek. Perencanaan proyek adalah suatu proses yang digunakan untuk menentukan dan mengelola sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek. Yang kelima, perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan adalah jenis perencanaan yang mencakup pengelolaan keuangan termasuk anggaran, pengeluaran, dan pengelolaan aset. Yang keenam ada perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah sebuah proses yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan untuk memastikan bahwa mereka memiliki jumlah karyawan yang tepat dengan kualifikasi yang sesuai untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Manfaat PSDM. Yang pertama ada meningkatkan informasi SDM. Yang kedua, meningkatkan pemberdayaan SDM, menyelenggarakan aktivitas SDM dengan sasaran organisasi secara lebih efisien, menghemat tenaga, waktu, dan dana. Yang ketiga, PSDM berfungsi untuk mempermudah pelaksanaan koordinasi SDM oleh manajer SDM. Yang keempat, PSDM jangka panjang bermanfaat mengorganisasi atau perusahaan untuk memperkirakan kondisi dan kebutuhan pengelolaan SDM. Yang kelima, PSDM jangka pendek bermanfaat untuk mengetahui posisi jabatan atau pekerjaan yang kosong pada tahun mendatang. Tujuan dari PSDM adalah yang pertama, untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi jabatan dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, untuk menjamin tersedianya tenaga kerja saat ini maupun masa depan sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakan. Yang ketiga, untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat, untuk mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sehingga produktivitas kerja meningkat. Yang kelima, untuk menghindari kekurangan atau kelebihan karyawan. Yang keenam, untuk menjadi pedoman dalam menetapkan program penarikan, seleksi, kompensasi, pengembangan, pengintegritas, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Yang ketujuh,
menjadi pedoman dalam melaksanakan notasi dan pensiun karyawan. Yang kedelapan, menjadi dasar dalam melakukan penilaian pada karyawan. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi PSDM? Yang pertama, ada faktor internal. Faktor internal adalah berbagai kendala yang terdapat dalam organisasi itu sendiri. Faktor internal meliputi rencana strategi, anggaran, estimasi produksi dan penjualan, usaha atau kegiatan baru, dan rancangan organisasi dan tugas pekerjaan. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi di luar kemampuan organisasi untuk mengendalikannya. Faktor eksternal meliputi apa saja sih? Faktor eksternal meliputi sosial ekonomi, sosial budaya, politik, peraturan perundang-undangan, teknologi, dan persaingan. Perencanaan sumber daya manusia harus bertitik tolak dari pengkajian terhadap kedua faktor itu. Yang pertama, evolusi kegiatan sumber daya manusia. Pada awal dari sebuah usaha kecil, hanya kegiatan SDM yang sangat dasar yang perlu diterapkan. Kompensasi dan keuntungan yang sudah menjadi regulasi pemerintah harus dibayar. Karena apa? Karena organisasi berkembang, lebih banyak lagi tenaga kerja yang harus direkrut dan dipilih. Yang kedua ada perusahaan kecil dengan isu keluarga. Salah satu faktor yang sering mempengaruhi kegiatan PSDM pada perusahaan kecil adalah pertimbangan masalah keluarga. Kesulitan bisa timbul saat usaha mulai berkembang dan tumbuh dari satu generasi ke generasi berikutnya, menimbulkan satu campuran tenaga kerja dengan ada hubungan keluarga dan dengan bukan. Beberapa anggota keluarga menggunakan tenaga kerja sebagai korban. Jika terjadi perseteruan dengan anggota keluarga lain dalam suatu perusahaan, kunci sukses transisi bisnis dari satu generasi ke generasi lain memiliki PSDM dengan jelas. Proses perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, mengidentifikasi isu bisnis yang utama. Fase pertama ini, PSDM mengumpulkan data untuk mempelajari dan memahami semua aspek lingkungan organisasi. Ini membantu organisasi mengidentifikasi dan merencanakan isu yang muncul dari kondisi yang stabil maupun dinamis. PSDM dan manajer ini harus dapat memikirkan apa implikasi dan kebutuhan saving untuk melaksanakan hal ini. Mereka menggunakan sistem informasi sumber daya manusia untuk mengukur kinerja divisi, kantor, kelompok kerja, atau posisi tertentu. Yang kedua, menentukan implikasi sumber daya manusia. Pada fase ini, memiliki saran. Yang pertama, mengembangkan pemahaman yang jelas mengenai bagaimana informasi yang dihasilkan selama fase ke-1 memengaruhi permintaan organisasi di masa yang akan datang. Yang kedua, mengembangkan gambaran yang akurat mengenai penawaran sekarang yang terjadi secara internal, memperkirakan permintaan sumber daya manusia. Yang ketiga, mengembangkan tujuan dan sasaran sumber daya manusia. Fase ketiga ini melibatkan interpretasi informasi dan menggunakan untuk menetapkan prioritas, sasaran, dan tujuan. Dalam jangka waktu pendek, yang seringkali merupakan kerangka waktu yang ada dalam usaha perampingan. Sasaran terkadang lebih mudah dinyatakan dalam istilah yang dapat dikualifikasi. Yang keempat ada merencanakan dan melaksanakan kebijakan program dan praktik sumber daya manusia. Fase keempat ini membicarakan bagaimana mencapai sasaran yang ditetapkan dalam fase ketiga.
Sejumlah kebijakan program dan kegiatan dapat dilakukan dalam fase ini. Hal ini termasuk program keanekaragaman yang ditunjukkan untuk menarik pelamar, memperbaiki usaha sosialisasi sehingga karyawan yang baik ingin tetap tinggal dengan perusahaan, program perampingan, dan program untuk memberdayakan karyawan. Yang kelima ada mengevaluasi, merevisi, dan memfokuskan kembali. Dalam fase ini, sasaran yang ditetapkan dan digunakan untuk mendefinisikan kriteria yang akan digunakan dan mengevaluasi apakah program tersebut akan berhasil atau masih membutuhkan revisi. Jenis pemikiran yang digunakan tergantung pada kerangka waktu, jenis, organisasi, ukuran organisasi, dan ketepatan serta kepastian informasi yang tersedia. Ada dua kelompok teknik yang dapat digunakan untuk PSDM dan manajer ini guna menentukan proyeksi permintaan perusahaan terhadap SDM, yaitu peramalan berdasarkan pengalaman dan peramalan statistik konvensional. Memperkirakan penawaran sumber daya manusia. Untuk memperkirakan penawaran SDM, digunakan informasi dari sumber internal dan eksternal. Yang terjadi fokus adalah sumber internal, sedangkan sumber eksternal dipertimbangkan pada tahap selanjutnya. Pemikiran penawaran dapat dibandingkan dengan pemikiran permintaan untuk membantu menentukan antara lain program tindakan untuk mengidentifikasi potensi SDM dan menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Memperkirakan penawaran lebih sering bersifat jangka pendek dan fokus terletak pada pengarangan dan pengendalian biaya. Ada dua metode penilaian yang dibuat, yaitu yang pertama, perencanaan penempatan. Perencanaan penempatan dibuat bagan penempatan yang berisi nama dan jabatan. Yang kedua ada perencanaan suksesi. Perencanaan suksesi sama dengan perencanaan penempatan, namun jangka waktunya lebih panjang dan bersifat pengembangan. Perusahaan sekarang lebih banyak mempraktekkan perencanaan suksesi karena menyadari kebutuhan mereka akan kepemimpinan yang efektif dalam lingkungan bisnis yang cepat berubah. Tanggung jawab perencanaan sumber daya manusia. Banyak organisasi melakukan PSDM, jenjang tertinggi dari eksekutif sumber daya manusia dan staf khusus bawahan memiliki sebagian besar tanggung jawab di dalam perencanaan ini. Seperti para manajer yang harus menyediakan data untuk dianalisis oleh sumber daya manusia. Selanjutnya, para manajer memberlakukan data dari unit sumber daya manusia dikarenakan manajer puncak bertanggung jawab atas perencanaan strategis secara keseluruhan. Mereka biasanya meminta unit sumber daya manusia untuk memproyeksi kebutuhan SDM dalam menerapkan sasaran organisasi secara keseluruhan. Dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan sumber daya manusia adalah proses untuk memutuskan tujuan-tujuan yang akan dicapai selama periode waktu mendatang dan keputusan melalui investasi sumber daya dalam kaitan dengan aktivitas SDM. Perencanaan dipandang sebagai fungsi personalia dan merupakan aktivitas-aktivitas untuk kebutuhan